Baik Bapak Ibu, kita akan langsung mendengarkan impartasi kebenaran yang akan disampaikan oleh Bapak Beta Sandi Tenggara, Sarjana Komputer, selaku Ketua Yayasan Harapan Bangsa. Wah, luar biasa terjadi mujizat. Bapak Ibu, mimbar ini sejak saya masih usia 30 tahun, sekarang saya sudah 60. Dan mimbar ini menjadi saksi hidup bagaimana kaitannya dengan sekolah tunas bangsa. Saya masih ingat ketika saya bergabung di tempat ini, saya berbicara tentang gereja Abaloh atau gereja Yesus Kristus Tuhan. Saya masih ingat kita ini semua banyak anak muda. Waktu itu saya berusia sekitar 26 tahun bergabung di tempat ini. Dan punya mimpi. Karena staf full time kami waktu itu banyak. Dan saya HRI di situ. Saya pernah hitung hampir sekitar mungkin 250 dengan yayasan. Dan ada satu situasi Bapak Ibu di mana kami kebanyakan full timer anak-anak muda dan kemudian menikah dengan gaji apa adanya. Bukan ada apanya tapi apa adanya. Dan saya masih ingat salah satu pemimpin punya visi, punya mimpi bagaimana membangun sekolah, tapi sekolahnya juga harganya bisa murah. Karena kami waktu itu ada banyak full timer yang memang betul gereja itu pas-pasan. Kalau saya masih ingat dulu kalau kantongnya dibuka, kalau sekarang isinya masih uang, kalau zaman dulu isinya cuma tisu sama kain putih. Dan saya masih ingat pertama kali punya mimbar yang luar biasa ya ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa naik turun. Dulu sering kami buat mainan untuk sulapan Bapak Ibu. Jadi kalau saya berdiri di tempat ini, beberapa puluh tahun yang lalu saya ingat bahwa hari ini kami ada dengan 4.000 sekian murid, itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan hari ini sekitar 39 menit untuk mengingatkan beberapa pentingnya proses apa yang kita lakukan bersama-sama. Coba Bapak Ibu keluarkan handphone boleh. Kalau dulu biasanya kan handphone belanja keluar untuk WA keluar, tapi jangan. Bapak Ibu catat aja sebentar. Kenapa Bapak Ibu ingin anaknya sekolah di Tunas Bangsa? Saya ulang ya, kenapa Bapak Ibu ingin sekolah di situ? Yang kedua, kenapa ingin? Ya toh, apa gara-gara dijorokin sama temennya atau dipromosin teman terserah ya. Yang kedua, Bapak Ibu coba pikirkan apa yang Bapak Ibu inginkan kira-kira kecuali yang baru pertama kali hadir atau menjadi keluarga besar Tunas Bangsa atau baru masuk di Tunas Bangsa, Bapak Ibu merasa enggak kira-kira yang Bapak Ibu rindukan, inginkan kira-kira nyampe enggak ya kira-kira nanti kalau anak saya sekolah mungkin lulus TK, lulus SD, SMP atau SMA nyampe enggak ya? Oke, dua pertanyaan Bapak Ibu diketik di situ, disimpan ya. Sebelum saya ingin menyampaikan sesuatu, bolehkah saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di sekolah Tunas Bangsa, baik itu melalui jalur TK, jalur SD, ada yang SMP juga ada di sini, atau SMA. Ada Bapak Ibu bisa angkat tangan? Boleh bangkit berdiri sebentar? Bangkit berdiri sebentar. Wow, selamat datang. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi dasar sekolah ini ada. Mengapa kami ada? Saya ingin memastikan setiap kita menaiki kereta yang sama dari Gambir ke Surabaya. Saya ingin melustrasikan seperti itu dengan kereta yang terbaik. Yang katanya ada Argo Anggrek atau Argo Bromo. Ada kereta yang harganya tiketnya 1 juta bisa tidur di tempat itu. Pastikan semua sama dengan kereta yang sama, oke? Dari Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi, jangan ada turun di Bekasi, jangan, bapaknya terlalu mahal ya. Atau mungkin Bapak Ibu lompat di kota Lamongan itu hanya 25 kilo, Bapak Ibu lompat, jangan, keretanya nggak berhenti. Pastikan kita naik kereta yang sama dengan tujuan yang sama. Nah ini yang saya sebut kita bersama-sama mencapai apa yang Allah mau. Ini yang saya sebut dengan visi, misi, dan nilai-nilai. Bapak Ibu, saya tadi cerita Abaloh ada tujuannya. Kenapa? Karena sekolah itu adalah yang memprakarsai. Sekolah itu yang mendorong kita ada. Kenapa?
Karena jemaat rindu menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap area bidang kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Salah satunya pendidikan. Dan di dalam konteks pendidikan itu kami berfokus pada karakter. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin PowerPoint-nya jangan khawatir, nanti saya akan kasih ya. Lebih baik di foto sayanya aja, oke? Supaya saya nggak tersinggung ya. Boleh ya? Bapak Ibu jangan khawatir, pasti dapat PowerPoint-nya. Nah, di dalam proses itu kami mendidik karakter. Kami punya kerinduan sekolah ini bukan hanya karakter tapi berkaitan dengan kompetensi anak itu dan jiwa kepemimpinan. Itu yang menjadi tujuan kita bersama-sama Bapak Ibu. Saya berharap setiap orang tua menyadari proses itu. Dan kita punya moto. Motonya adalah bersama orang tua mendidik anak. Orang tua dilibatkan dalam proses ini. Tadi ada tema besar supaya kita stand firm and take action. Itu dari kitab Daniel. Ya, umatku yang bijaksana dikatakan kuat dan bertindak. Di tengah-tengah kejahatan, waktu itu Daniel memberikan firman Tuhan. Di tengah-tengah mereka mengalami situasi yang sulit di Babel, mengingatkan bangsa Israel untuk mereka tetap memegang firman Allah, tetap berdiri walaupun waktu itu rabi, walaupun waktu itu mungkin disebut nabi tidak kelihatan, situasinya mereka bukan dijajah, mereka situasinya di exile, mereka dibawa ditawan di bangsa lain. Kalau dulu bangsa Indonesia 450 tahun atau 350 tahun, sejarahnya saya jelek, dijajah berapa? 350 ya, 3,5 sama Jepang. Kita itu dijajah, kalau ini ditawan. Di dalam konteks mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menangkap isi hati Tuhan. Bapak Ibu, ini yang menjadi harapan kita. Dari gereja menjadi berkat di dunia pendidikan, mendidik anak-anak dengan karakter, dengan kompetensi dan dibangun jiwa kepemimpinan. Dasar ayatnya mana? Bapak Ibu, dasar ayatnya adalah Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Bolehkah saya membacakan? Dikatakan demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, izinkan saya membawa dalam doa sebentar. Ayat ini mengubah kehidupan saya sebagai orang tua. Saya berdoa juga mengubah kita sebagai keluarga besar di Sekolah Tunas Bangsa. Tuhan, kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu. Anak-Mu berdoa setiap orang tua yang sudah hadir. Mereka sudah mengorbankan waktu, perhatian mereka, kasih mereka. Bukan hanya untuk anak-anak mereka, tapi kebersamaan kami sebagai orang tua. Alkitab mengajarkan kami bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan upah. Dan anak-anak itu akan meluncur seperti anak panah pada sasarannya ketika mereka di tangan pahlawan. Dan aku berdoa supaya pahlawan itu adalah orang tua pertama dan guru yang saat ini kami bersama-sama di Sekolah Tunas Bangsa. Berkati, urapi setiap firman yang disampaikan, ucapan disampaikan dengan keterbatasan kata, waktu, kiranya membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita ini adalah pahlawan menurut Mazmur 127. Anak-anak kita ini seperti anak panah. Anak panah ketika menjadi anak panah ada sebuah proses, entah itu dari kayu atau besi, mereka harus diproses sampai menuju sasarannya. Sasaran yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, ini yang saya ingatkan. Kenapa kita ada moto bersama orang tua mendidik anak? Karena kami mempercayai keberhasilan bukan hanya di sekolah saja. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2, dikatakan berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Bapak
Banyak orang Kristen senang kata berkat. Siapa yang mau diberkati? Semua akan angkat tangan. Karena konotasi berkat kadang-kadang dikaitkan dengan ekonomi. Tidak salah. Berkat dikaitkan dengan banyak hal sebenarnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa diberkati? Di situ dikatakan ketika mereka takut akan Tuhan. Ketika mereka menjadi takut akan Tuhan. Bukan hanya berkat tapi anak cucunya dicatat menjadi mighty. Kata mighty ini atau perkasa ini ya menjadi kata tangguh menurut saya oleh Pak Jokowi. Tahun ini kita sedang membangun generasi tangguh. Kata perkasa persamaannya itu tangguh, mighty. Saya kira luar biasa presiden kita menangkap isi hati Tuhan. Dari mana? Dari orang tua. Saya ingin menekankan orang tua. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan proses ini tidak main-main. Kenapa? Ada sebuah tokoh psikolog. Dia bernama Bron von Brenner. Bron von Brenner berkata, kalau anak dididik dengan 4 komunitas. Komunitas pertama adalah institusi sekolah. Kedua adalah orang tua. Ketiga adalah faktor agama atau religious setting. Keempat adalah komunitasnya. Anak itu akan maksimal. Ini sains. Data empirisnya ada. Di survei ada 1 juta anak sejak tahun 1960-an. Orang-orang yang dibangun dengan situasi ini, mereka menjadi anak yang luar biasa. Terlepas agamanya apapun, terlepas. Itu versi sains. Bron von Brenner adalah menjadi bapak pelajaran child development sampai hari ini. Dari mana saya bisa tahu? Anak saya, Elizabeth, dia sekolah psikologi. Dan dia mendapatkan pelajaran ini. Kalau zaman sekarang bukan 4, 5. Yang satunya namanya marketplace. Saya tidak ngomong firman Tuhan. Saya mempercayai ini adalah membuat saya seperti dalam kata arti mengkonfirmasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya Profesor Virgo Handoyo. Ya, dulu mungkin pernah mengadakan seminar melengkapi orang tua. Dia yang memperkenalkan teori. Dia seorang doktor mengajar di Kalino Baptist University teman 40 tahun. Dia berkata, Beta tahu enggak yang kamu lakukan di sekolah, dia saya ceritakan sekolah kita apa, itu ada teorinya. Sekali lagi saya melihat, kami ini dulu waktu membangun sekolah ini, dasarnya tadi Bapak, kerinduan dan lihat full timer harus adanya sekolah. Sempit, tapi Tuhan menajamkan. Dan Bapak Ibu, saya mempercayai itulah anugerah Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, di dalam proses pendidikan di bangsa kita, paling tidak sebagai pengetahuan, itu ada istilah pembangunan karakter. Pak Jokowi ada, oke? Ada 18 5 karakter nasional. Ada pembangunan ilmu pengetahuan, ada pembangunan skill. Ya, maka di rapot sekarang ada 3 ya Kak Mariani ya. Tetapi sebenarnya pembangunan ada 4. Adalah komunitas, to be community. Nah ini yang jarang disadari. Bapak Ibu, survei membuktikan anak dengan ilmu pengetahuan tertentu, lahir atau lulus sekolah tertentu, menurut Stanley Johnson belum tentu sukses hidupnya. Anak yang sukses adalah anak yang ada 10 kriteria, kalau saya boleh simpulkan berbicara tentang emosional dia, dan sosial isu dia. Sekolah canggih Harvard, Ivy League, sekolah canggih UBS mungkin di Kanada, sebut nama, mungkin Cambridge, mungkin Oxford, tidak menjamin anak itu hebat. Bagus, sukses. Yang menjamin kesuksesan adalah emotional process dan EQ, bukan emotional quotient-nya. Ini survei. Sayang sekali, Bapak Ibu, generasi milenial 26 sampai 40 senangnya adalah knowledge. Kita ini dulu sekolah diajar ngapal, betul ya? Indonesia dimanapun berada, kecuali negara Asia lainnya Jepang, Korea, Cina, matematikanya bagus. Apalagi sekolah di negara barat, pasti dapat A.
Betul ya? Matematika, panjang kali lebar, ya toh. Kita hafal. Orang SD kelas 1, 2 di Amerika ditanya 6 kali 6 berapa, puyeng dia. Apalagi sekarang pakai kalkulator, lebih puyeng lagi. Kalau kita hafal di luar kepala, setuju? Karena kita ngapal, betul? Nah Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, tidak salah knowledge-nya. Tapi kalau itu satu-satu tujuan tahun ini, bangsa hari ini, zaman ini, nggak sampai. Karena survei sudah membuktikan, data membuktikan. Nah kenapa mesti karakter Bapak Ibu? Karena kami mempercayai karakter adalah pusat segala sesuatunya. Karena karakter berbicara tentang melakukan firman Allah dalam kondisi apapun juga, sehingga kita menjadikan sesuatu yang kita lakukan itu gaya hidup, kebiasaan hidup dalam hidup kita. Karakter bukan hanya berbicara tentang ilmu knowledge-nya. Saya tahu jujur, tapi tidak berani berkorban untuk kejujuran. Bapak Ibu, kalau anakmu jujur dapat nilai 5 suka enggak? Atau pengen 9 di rapot tapi nyontek? Saya pernah lakukan survei di Bali, setiap ujian sebelum zaman kurikulum merdeka, oke, jam 5 pagi ujian, fotokopi dibuka jam 5 pagi karena bocoran soal muncul di jam-jam itu. Ada yang begitu? Kita korban itu kan? Aku mau tanya jujur, siapa Bapak Ibu di sini yang enggak pernah melihat bocoran soal selama sekolah, angkat tangan. Nah wajahnya udah kelihatan semua. Saya di hadapan Tuhan berkata, sejak saya bertobat di SMA, saya tidak pernah lihat bocoran soal. Memutuskan lebih baik saya lebih jelek. Saya pernah dapat ujian 3,33 dari 100. Sekolah nomor 2 paling jelek. Padahal saya berdoa sungguh-sungguh waktu itu, Tuhan tolong saya tidak nyontek, Tuhan tolong. Dan nomor 2 paling bawah. Hasilnya kayak begini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nanti hasil anak-anak Bapak Ibu tidak lebih daripada pemimpinnya kan gitu ya. Oke. Foster mengatakan, orang berkata karakter dengan pengorbanan itu yang kita harapkan. Kita belajar tentang penuh perhatian tadi laginya. Kita belajar tentang ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, ramah tamah, dan penguasaan diri. Itu yang kita pelajari. Nah Bapak Ibu jangan salah mengerti. Sekolah kita bukan hanya mengajarkan kita hanya karakter, kejujuran. Tapi kami juga akan berpikir tentang hal yang lain. Tentang knowledge, tentang emosi, tentang sosial, tentang environment dia. Saya pastikan. Karena kita mesti sadar. Kenapa karakter? Kalau karakter menjadi utama, yang lainnya ada kemungkinan untuk berhasil. Karena ada orang hebat, belum tentu karakternya bagus. Saya pernah melihat orang tidak kenal Tuhan, tapi juara dunia. Juara di bidang tertentu, di sains, olahraga dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kenapa karakter? Karena kami percayai bahwa karakter akan menolong kita. Saya akan kembali dengan keluarga. Waktu COVID banyak orang berbicara tentang satu kesehatan, yang kedua tentang ekonomi. Tahukah Bapak Ibu data COVID, saya kasih contoh di situ, dampak salah satu terbesar bukan hanya ekonomi dan kesehatan, adalah keluarga. Nilai KDRT, domestic violence, di semua negara, saya waktu itu survei hampir 30 negara. Negara maju dan negara berkembang dan negara tertinggal, hampir naik, rata-rata 30%. Waktu saya tinggal di Bali, diundang beberapa mbatuan untuk berbicara, apa yang terjadi tren setelah ini. Saya diundang waktu itu, saya berbicara sekitar 25 menit, saya berkata, adalah keluarga. Dan ketika saya mengikuti sebuah seminar itu mensurvei apa yang menjadi 4 masalah besar di sebuah negara. 80 negara waktu itu. Kita tulis 1, 2, 3, nulis masing-masing lah negara. Satu negara diwakili 3-4 orang. Kemudian hasilnya adalah keluarga, korupsi, nilai-nilai moral, dan pendidikan. Menarik ya, pendidikan. Masuk dan keluarga. Hampir semua negara. Negara berkembang, tidak berkembang, negara maju. Ini masalahnya. Bapak Ibu, hasil survei dari waktu bilangan riset Indonesia, ini survei yang melihat proses gereja, pertumbuhan gereja, berkata ada 5. Bahwa
tentang iman keluarga, fokus kepada anak dan keluarga adalah yang harus diperhatikan. Keluarga. Kalau Bapak Ibu nanti melihat di Alkitab dengan cepat, saya ingin mengingatkan bahwa keluarga itu adalah panggilan Allah yang pertama dan utama juga. Selain gereja, Adam dan Hawa dipanggil. Abraham sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia kepala keluarga juga. Bukan hanya kepala bangsa, dia kepala keluarga. Pembangunan bangsa Israel itu bukan hanya nabi atau raja, itu korporasinya, masyarakatnya. Tapi yang membangun adalah Ulangan 6, adalah ayah. Di konteks tradisi orang Yahudi. Yang membangun bangsa itu adalah ayahnya, Ulangan. Ini menarik sekali. Satu saat, bahkan kalau Bapak Ibu melihat sejarah gereja, gereja waktu itu tidak pakai gedung. Apalagi ketika Nero itu waktu itu dikatakan zaman gereja awal mungkin itu antikris itu Nero itu. Kenapa? Jahat. Kristen dilarang. Makanya saking jengkelnya orang sama si Nero dipakai nama untuk anjing. Nero zaman saya itu nama Nero banyak anjing ya. Gereja tidak di gedung, di rumah. Kenapa? Waktu itu ditentang. Tuhan Yesus memuridkan di rumah. Keluarga menjadi pusatnya. Pak Beta mau seminar keluarga atau mau sekolah? Dua-duanya. Survei di sekolah Kristen membuktikan hubungan gereja dan orang tua ada 7.000 di bawah sekolah Kristen yang terdaftar hanya 5%. Hanya 5% yang berbicara pemimpinnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu di Handi Wijaya. Handi siapa namanya? Handi. Dari Majelis Pendidikan Kristen. Kalau Bapak Ibu melihat sekolah pendeta rasul, sekarang ada sekolah rasul ada, sekolah nabi ada. Tapi sekolah orang tua tidak ada. Sekolah pemimpin pujian itu ada. Di sekolah teologi, sekolah keluarga tidak ada. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ini menjadi masalah. Bapak Ibu izinkan hari ini saya ingin mengingatkan bahwa ini penting kita terlibat. Bahkan kalau saya melihat pendidikan keluarga, kebanyakan yang menolong, yang terlibat aktif adalah mamahnya, bapaknya jarang. Bolehkah saya minta bapak-bapak berdiri? Wow, saya ingin memberikan rasa hormat saya. Wow, betul. Karena ini perkara jarang di dunia, amin. Ibu-ibu tepuk tangan untuk suamimu, kasih jempol ya. Oh iya, saya tahu ya. Di gereja dibuktikan, kalau persekutuan doa yang banyak hadir ibu-ibu. Jaringan doa wanita ada, jaringan doa anak ada, jaringan doa pria ada. Itu kenyataan. Kalau Bapak Ibu melihat salah satu psikolog, J. Erikson mengatakan bahwa orang itu ada season of life-nya. Season of life itu berbicara tentang perkembangan dan usianya. Coba di breakdown lah gitu ya. Walaupun tidak linear demikian. 0 sampai 5 pengaruh mama, 6 sampai 12 pengaruh ayah, 13 18 pengaruh teman-temannya. Makanya perlu komunitas nanti. 13 18. Bapak Ibu yang saya ingatkan adalah gini, bukan berarti 05 mamahnya berfungsi, ayahnya tidak, bukan. Semuanya harus berfungsi. Bahkan ada satu negara bahwa sekarang memberikan cuti itu 2 tahun. Dibayar. Kalau Indonesia terjadi demikian luar biasa ini. Tunas bangsa bagaimana? Lagi kami pikirkan. Karena kami guru-guru banyak wanita, hidup wanita. Yang pria barang langka guru-guru ini. Di mana-mana. Kalau kita melihat proses pendidikan ini, kita bisa tahu. Anak yang tidak pernah disentuh oleh ibunya, mungkin adalah golongan kita yang usia 30-40, orang tuanya kan dua-duanya kerja, atau milenial juga mesti kerja. Kenapa anaknya tidak bisa akrab? Karena waktu itu jarang disentuh maminya. 6-12 SD, saya berharap buku penghubung yang mengisi adalah Bapak. Bapak Ibu, buku penghubung, anak saya sekolah sampai SMP di Bali ya. 1 sampai SD karena dia autis ADHD, dia harus keluar dari SMP tidak bisa klub. Yang mengisi kebanyakan saya.
Nah, tulisan saya itu adalah tulisan dokter. Jadi ketika guru membaca tulisan saya ada dua hal. Dia perlu karunia menginterpretasikan roh ya. Masalah besar. Ini yang saya ingatkan. Nah pertanyaannya saya akan pada poinnya beberapa menit ini. Pak Beta, saya akan singkat karena apa? Mulai Senin nanti Bapak Ibu akan diberikan semacam podcast. Bapak Ibu yang pertama kali hadir, 5-6 menit setiap Senin. Biasanya akan diberikan, betul Bu Mariani ya, untuk mengingatkan kita proses keluarga ini. Yang saya sebut dengan kingdom parenting. Karena ini adalah berhubungan dengan sekolah. Pak Beta ini kan kami bayar Pak Beta. Supaya kami bebas dari anak saya. Tidak. Saya sampaikan tidak. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya maksimal. Bapak Ibu mau dengar kabar baik atau kabar buruk dulu? Bapak lagi. Saya percaya kalau Bapak mengikuti prosesnya anak akan menjadi karakter. Kami sudah buktikan. Tadi yang bersaksi itu anaknya di sini. Karena saya, adiknya Yohanes itu murid saya waktu muda. Murid rohani. Dia tidak bicara sama kakaknya hampir kalau nggak salah 10 tahun. Berarti Yohanes memang kurang ajar benar ya. Tapi jangan mencerita sama ya. Oke. Itu hanya rahasia kita berdua aja. Oke. Betul-betul nakal tuh anak itu. Tapi saya bersyukur sekarang sudah menikah. Yang adanya sudah menikah, kalau guru-guru ada yang tahu guru lama. Dan Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa proses karakter, proses kedekatan itu penting. Nah pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, Pak Beta, bagaimana pattern kami mendidik sebagai orang tua? Apa patternnya? Selama hari Senin, 40 minggu Bapak Ibu akan mendapatkan prosesnya. Sekolah kita kan 52 minggu, tapi untuk semester biasanya 20 minggu diambil. Selama 1 tahun. Begini, Matius 3:17-5 mengingatkan proses kita. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini suara Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Di dalam konteks itu, inilah anakku yang kukasihi. Bapak di surga melakukan proses parenting kepada Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dengan kata-kata ini. Kata-kata inilah menjadi dasar nantinya orang tua akan terlibat. Tadi saya berkata Pak Beta, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah anak kita berkarakter. Kabar buruknya apa? Bapak Ibu akan dibuat resek dengan sekolah. Bapak Ibu saya ingin beritahu, Bapak Ibu kok mau sekolah tunas bangsa menurut saya itu juga ada ajaib. Kenapa? Bapak Ibu ngisi buku penghubung, ngisi macam-macam pertemuan, betul? Tidak ada sekolah yang begitu resek di dunia seperti tunas bangsa. Oh serius? Saya udah kenalan, oke teman-teman saya banyak. Dulu setiap tahun saya meeting hampir sekitar 80 negara. Saya pernah tanyain mereka random, sekolahmu gimana? Betul Bapak Ibu? Dan hari ini kita menjadi pilot project di dunia juga, salah satunya nanti 10 negara, tentang bagaimana membangun sekolah dengan parenting. Yang Bapak Ibu dengar MKSS itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kami sudah bagikan beberapa teman-teman untuk bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memutuskan untuk diresein, jadi saya tidak sungkan-sungkan untuk meresekkan. Betul? Amin. Bapak di surga memberikan parenting yang baik. Bapak berkata, inilah anakku kasih. Artinya setiap orang tua, artinya bapak, ayah orang tua memberikan kasih. Bapak di surga berkata, inilah anakku kukasih kepada anak. Inilah anakku berbicara tentang identitas kita anak. Berbicara kepadanya aku berkenan, berbicara kita diafirmasi, dikuatkan potensi kita. Dengarkan dia berbicara otoritas. Itu yang kita kenal dengan kata-kata kopi. Kita akan belajar banyak tentang kopi. Kasih yang tidak selfish, kasih yang satu arah, kasih yang intensional atau direncanakan. Kita akan berbicara tentang otoritas, kita berbicara tentang punya mimpi, punya visi misi, kita masuk dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kita hidup dalam nilai kerajaan Allah. Berbicara tentang potensi kita mengafirmasi bukan hanya bakat saja, ada banyak yang bisa diafirmasi dalam kehidupan kita. Survei membuktikan pembicaraan anak dan orang tua hanya 13-36 menit. 70% bersifat mengoreksi. 70%. Kita belajar.
Bicara tentang identitas, kita ini anak Allah. Kita punya table of support, kita punya murid, punya teman, punya sahabat. Semakin Bapak Ibu menjadi orang terkenal, semakin Bapak Ibu dengan baik-baik. Saya punya banyak teman yang luar biasa, teman-teman hebat. Semakin dia gak punya teman. Semakin hamba Tuhan itu terkenal, semakin dia sulit didekati. Saya gak bohong. Makanya anak saya selalu berkata, papi ini bukan orang terkenal. Saya berbahagia, saya bilang tuh. Karena saya banyak teman, amin. Tidak begitu. Bapak Ibu, pertemanan hanya bisa dibangun masa yang paling baik usia 13 sampai 18. Hari ini anak-anak kenapa menjadi individu? Karena gadget, medsos mengambil proses pertemanan. Karena itu hari ini di sekolah mulai dipikirkan meng-create pertemanan, dibangun proses pertemanan, dibangun proses kelompok. Jadi Bapak Ibu memang berat tugasnya teman-teman tunas bangsa dengan kondisi kita. Tapi ini yang menjadi proses kita. Kenapa kurikulum merdeka dibuat? Menurut saya sebagai jawaban Tuhan pada kita. Kita diberi kebebasan dengan sebuah kurikulum. Mengatur kurikulum. Dan kita puji Tuhan. Kita sudah menyiapkan ini hampir sekitar 3 tahun. Menjadi proses yang tadi saya katakan. Brown Form Banner secara teori, secara sains, dan juga kitab 127 Mazmur dan Mazmur 112. 10 menit ini saya ingin menggunakan proses kita bersama sebagai orang tua. Apa sih yang menjadi komitmen kita? Apa kontribusi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau di sini ada yang mewakili. Saya berharap ini bisa ditangkap baik-baik. Kenapa? Kalau pendidikan itu hanya diserahkan kepada sekolah, bisa nggak bisa? Ada sekolah yang melakukan sampai hari ini, tapi tidak akan maksimal. Saya memberikan ilustrasi gini, ada 4 sehat 5 sempurna. Mau nggak saya mau 1 sehat aja? Boleh. Boleh nggak saya makan protein terus? Boleh. Tapi yang membuat sempurna adalah 4 sehat 5 sempurna, ada susunya. Tinggal sekarang kita memilih apa? Bapak Ibu sudah memberikan proses di Sekolah Tunas Bangsa, akan diresekin isi buku penghubung, akan banyak pertemuan dan nanti ada MKKS setiap Senin. Saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu sudah masuk di tempat ini, kenapa tidak kita kerjakan baik-baik? Saya bisa melihat kehidupan beberapa orang-orang. Saya punya sahabat-sahabat, saya punya teman-teman yang luar biasa, akhirnya gugur, kenapa? Karena ada fondasi yang salah. Salah satunya, apa yang saya bisa lihat, hubungan orang tua sejak kecil memproses dia tidak maksimal. Problem di dunia itu 90% faktor orang tua. Puji Tuhan kita kenal Tuhan, puji Tuhan kita dipulihkan Tuhan. Tapi alangkah baiknya ketika kita mendidik anak kita dengan keberadaan kita, anak kita akan maksimal. Itu yang saya sampaikan. Apa komitmen kita? Bapak Ibu, Allah adalah Allah komitmen, Allah perjanjian. Makanya ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Yang ingin saya ingatkan, apa yang Tuhan ingatkan WBB hari ini? Kita ingin mendidik karakter, dibutuhkan orang tua yang berkomitmen. Komitmen apa yang diharapkan? Orang tua kepada sekolah. Izinkan saya mewakili guru-guru, izinkan saya mewakili satpam, izinkan saya mewakili helper. Saya katakan pada teman-teman, satpam helper adalah pendidik. Kenapa? Kalau WC-nya kotor, saya tahu ada beberapa sekolah WC-nya tetap kotor hari ini, pesing. Anak-anak akan belajar tentang keindahan. Pesing itu bukan bukan keindahan, setuju? Semua pendidik. Izinkan saya mewakili mereka. Apa yang diharapkan dalam proses ini? Pertama, izinkan Bapak Ibu beri kami kepercayaan, trust. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, unsur yang diminta apa? Trust, percaya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu komplain boleh, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada Pak Theo yang di Cakung, ada Bu Esther di Sunter. Pastikan, hampir setiap minggu saya bertemu dengan mereka melalui Zoom, saya tinggal di Bali. Memastikan sebuah proses kebersamaan di sekolah ini. Beri kami kepercayaan. Kalau Bapak Ibu komplain silahkan, tapi jangan demo, gak enak lah sekolah kita demo. Ya, teman-teman punya WA group, betul? Bisa ngobrol, tapi trust tetap butuh. Setuju? Amin Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu berikan trust pada kami. Dari mana bisa tahu Bapak Ibu mau hadir pagi-pagi. Yang kedua, saya ingin mengingatkan komunikasi itu penting.
buku penghubung, nanti MKS. Bapak Ibu ini perlu keterlibatan dari orang tua. Anak saya ketika TK sampai SMP saya mesti mengisi. Banyakan saya. Walaupun tulisan saya jelek, kadang-kadang ada di telepon Kak Beta, saya panggil saya Kak, kan gurunya juga saya kenal. Kak, ini tulisannya apa? Saya bilang baca di dalam pengertian Roh Kudus saja. Kadang-kadang saya baca juga, itu kemarin tulis apa ya? Amin. Tapi saya bersyukur untuk guru-guru yang luar biasa. Bapak Ibu mau beri tepuk tangan mereka, ya. Bapak Ibu kan dapat, kecuali teman-teman yang baru pertama gabung ya. Ya. Bapak Ibu, komunikasi. Yang ketiga, Bapak Ibu terima kasih untuk waktu. Saya tahu sekolah tunas bangsa banyak mengambil waktu orang tua. Saya mengerti. Tapi Bapak Ibu, percayalah, saya pernah menjadi orang tua di tunas bangsa. Saya tidak menyesal dengan waktu itu. Dalam hidup saya, kalau saya boleh mengulang ada 2 hal yang saya ulang. 43 tahun saya menjadi Kristen. Saya dididik dengan orang-orang yang luar biasa. Para penatua di sini, para founder di sini dulu mendidik saya salah satu dari murid mereka. Saya dididik dengan lingkungan yang menurut saya bersyukur. Tapi kalau saya boleh mengulang, satu yang saya ulang adalah keluarga. Bagaimana hubungan saya dengan keluarga saya. Bagaimana saya mendidik anak, kadang-kadang saya masih merasa kurang. Anak saya yang nomor 1 autis ADHD, umur 23 tahun. Bapak itu mau tahu pertanyaan yang sering memukul saya? Pertanyaan demikian. Ketika saya masih kecil, papi waktu itu ada di mana? Dan waktu itu saya banyak pelayanan. Saya tidak menyalahkan pelayanan, saya tidak menyesal dengan pelayanan yang saya lakukan, tapi itu yang saya alami. Dia sering berkata, papi tahu nggak? Papi kalau ngomong itu kasar. Kalau Bapak Ibu ingin mengulang kesalahan saya, silahkan. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak mengulang. Ada banyak proses saya menyesal dalam proses itu. Bukan berarti saya main-main dengan keluarga, saya tidak. Saya punya waktu untuk mengantar anak saya setiap hari sekolah. Saya antar loh Bapak Ibu. Sampai SMA. Anak saya yang cewek ngomong, Pi, saya diantar papi itu gak enak, dia bilang tuh. Saya juga gak enak ngantar situ. Kita sama-sama gak enak. Oke, tapi saya dengar ada orang berkata pada saya, ketika dia ngantar anaknya sampai SMA, orang mampu sudah. 3 anak gadisnya, dia gadis pertama, anaknya bungsu. Saya bilang, tapi hari ini saya punya hubungan yang luar biasa. Sampai satu saat dia sekolah di Kanada, tiba-tiba datang ke Kanada 6 bulan bertemu saya, Pak aku mau pacaran. Loh, dia malah gak kenal pacaran, saya bilang itu. Kualat kau. Saya punya banyak cerita. Bapak Ibu, itu mendorong usaha kita, uang kita. Jangan sampai Bapak Ibu hitung-hitungan sama kami. Percaya Bapak Ibu saya akan gunakan uang dengan baik. Kami diaudit secara eksternal. Saya berkata pada founder-founder kita, buku dan sebagainya. Semua keuntungan akan masuk ke yayasan dan untuk keperbaikan guru. Guru-guru tahu apakah arti perkataan ini. Apakah mereka dibayar lebih? Ada sekolah lain yang bisa membayar lebih. Ada sekolah negeri yang siap membayar mereka lebih. Itu kenyataan kita di sekolah swasta. Dari 7.000 unit sekolah, 30% sekolah Kristen akan bangkrut. Itu survei yang sedang dibicarakan hari ini. Bolehkah saya berbicara mewakili proses pendidikan? Bapak Ibu, kita perlu kerjasama lebih baik. Kepercayaan, waktu, uang, usaha. Saya akan akhiri dengan cerita anak saya tadi. Ketika saya dengar begitu keterbukaan dengan proses tunas bangsa yang menolong saya. Bapak Ibu, saya ini dari pihak wanita. Tapi saya tahu kekudusan harganya mahal karena sekolah Kanada. Pas kebetulan orang tua itu kenal satu orang tua yang saya kenal. Saya datengin, saya duduk sama-sama. Anak kita dekat, tapi belum tentu jadi besan, setuju? Tapi bilakah kita menjaga anak kita dengan kekudusan? Amin. Dari mana saya belajar? Dari sekolah ini, dari buku The Word is a Father. Saya bukan promosi. Ya promosi juga boleh. Bapak Ibu mesti beli buku ini. 10 kali saya mengikuti seminar ini. Hampir 6 jam. Sampai 12 jam. 10 kali saya mengikuti. Dan 10 kali saya bertobat dalam proses itu. Saya sudah bercerita tentang sekolah kita. Saya berharap ini menjawab apa yang Bapak Ibu tulis di handphone Bapak Ibu. Saya berdoa. Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik apa yang saya lakukan. Saya berdoa setiap kita bisa jadi berkat. Hari ini tentang keluarga bukan hanya proses sekedar pendidikan.
Di dunia usaha kalau ada coaching dan training yang dipanggil keluarganya. Seluruh keluarganya dipanggil. Hari ini juga penyakit di dunia kedokteran 50% itu karena faktor genetikal. Amin. Bolehkah kita berdiri sebentar? Saya punya waktu 1 menit untuk berdoa untuk Bapak Ibu. Doa saya, kita menangkap apa yang menjadi kerinduan kita, kebersamaan kita. Amin. Tuhan, aku menyerahkan setiap orang tua. Bukan anakmu berdoa lebih baik, tidak sama sekali. Tapi anakmu berdoa supaya mereka menjadi lebih baik dari proses yang kami pikirkan dan doakan tentang sekolah ini. Datanglah kerajaan-Mu atas mereka. Ada surga dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu datang suami istri, gandeng suamimu istrimu. Doa setiap kami. Ketika mereka bersepakat membangun anak-anak mereka. Mereka bisa melihat generasi yang tangguh dan perkasa. Dimulai dari orang tua. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anak muda mengucap syukur. Kita yang berkata berkata. Amin.